Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Leftaya dari kelas 10-3 dari kelompok 6. Saya akan mempresentasikan dengan berjudul pengukuran koin 1000 dengan berbagai macam alat ukur. Yang pertama dari tujuan. Tujuan mengukur koin 1000 untuk mengetahui cara menghitung dan menggunakan alat ukur mistar, mikrometer, sekrup, dan neraca digital dalam mencari besar diameter, ketebalan, dan berat dari koin 1000. Yang kedua, alat dan bahan. Alat-alatnya terdiri dari penggaris, mikrometer, sekrup, dan neraca digital. Sedangkan bahan-bahannya terdiri dari koin 1000, pensil, penghapus, dan buku tulis. Saya Amira, di sini saya akan menjelaskan tentang dasar teori. Kesalahan pengukuran adalah penyimpangan hasil dari pengukuran dari nilai sebenarnya. Ada 3 macam kesalahan yang menyebabkan ketidakpastian dalam pengukuran, yaitu pertama adalah kesalahan umum. Kesalahan yang disebabkan keterbatasan pada pengamat saat melakukan pengukuran. Yang kedua yaitu ada kesalahan sistematik yang disebabkan oleh alat yang digunakan yang memengaruhi kinerja pengukuran. Misalnya yaitu kesalahan kalibrasi, kesalahan paralak, kesalahan komponen, dan kesalahan titik nol. Yang ketiga ada kesalahan acak, yaitu kesalahan yang tidak dapat dihindari dan dikendalikan. Kesalahan acak terjadi karena ada fluktuasi halus pada saat pengukuran. Fluktuasi halus tersebut yaitu radiasi gelombang elektromagnetik, fluktuasi tegangan listrik, kebisingan, dan lain-lain. Melakukan pengukuran, hasil pengukuran akan memiliki ketidakpastian walaupun pengukuran sudah dilakukan dengan teliti. Oleh karena itu, saat kita menulis nilai pengukuran, disertakan penulisan ketidakpastiannya. Hasil pengukuran sering ditulis dalam bentuk seperti yang ada di layar. Selanjutnya ada rumus ketidakpastian hasil pengukuran tunggal, yaitu delta X sama dengan 1/2 dikali skala terkecil. Terakhir ada rumus ketidakpastian hasil pengukuran berulang, yaitu delta X sama dengan 1/n akar sigma X pangkat 2 dikurang sigma X luar kurung pangkat 2 dibagi n kurang 1. Perkenalkan, nama saya Kansa Alia Gifta. Saya akan menjelaskan tentang prosedur pengukuran. 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Untuk data tunggal, hitunglah besar diameter dan ketebalan kain menggunakan mistar dan mikrometer, sekrup, serta menimbang massa koin dengan neraca digital. 3. Ulangi langkah kedua sebanyak 5 kali untuk data berulang. 4. Tulis hasil pengamatan. Yang pertama, penggaris. Pengukuran dilakukan menggunakan penggaris dengan skala terkecil yaitu 0,1 cm. Lalu ketidakpastian pengukuran dihitung dengan rumus delta D sama dengan delta H sama dengan setengah kali skala terkecilnya yaitu 0,1 cm. Hasilnya 0,05 cm. Hasil akhirnya ditulis dalam bentuk D sama dengan 2,3 kurang lebih 0,05 cm. H sama dengan 0,1 kurang lebih 0,05 cm. Untuk mikrometer sekrup, rumusnya sama dengan yang sebelumnya, yaitu delta D sama dengan delta H sama dengan setengah kali skala terkecil. Maka hasil akhirnya yaitu D sama dengan 2,3 kurang lebih 0,0005 cm. Lalu H sama dengan 0,026 kurang lebih 0,0005 cm. Untuk neraca digital, rumusnya yaitu delta M sama dengan setengah kali skala terkecil. Jadi hasilnya 5 gram. Perkenalkan, nama saya Cesia Ramadhani dari kelas 10-3. Di sini saya akan menjelaskan tentang data berulang. Nah, Yang pertama saya akan menjelaskan dari penggaris dulu. Nah, kami sudah
melakukan pengukuran sebanyak 5 kali pengulangan dalam pengukuran uang koin 1000 dengan penggaris untuk mencari sebuah diameter dan juga ketebalan. Nah, hasilnya sudah kami dapatkan. Nah, bisa dilihat dari PPT. Itu hasilnya 5 kali berulang itu, sehingga didapatkan sebuah hasil sigma D sama dengan 11,3 cm. Sedangkan untuk sigma D kuadratnya atau dari hasil satu kali pengukuran itu hasilnya bisa dikuadratkan. Itu sudah diurutkan dari 1 sampai 5 sehingga sebuah hasilnya itu sigma D kuadrat. Kalau tadi sigma D, kalau ini sigma D kuadrat. Hasilnya 25,55 cm. Ya, oke. Nah di sini diameter dulu, kita mencari diameter dulu. Untuk mencari jumlah 5 kali pengulangan pengukuran ini, bagaimana caranya? Nah, kita bisa masukkan D sama dengan D plus minus delta B. Kita mencari D dulu. Bagaimana mencari D ini, diameter ini? Yaitu sigma D dibagi N. Sigma D per N. Kita bisa masukkan sigma D. Sigma D itu apa? Hasil dari penjumlahan pengukuran itu, yaitu 11,3. Nah, ini itu ya yang itu. 11,3 per N ini apa? Nah, kita bisa mengetahui N ini bahwa yaitu jumlah berapa kali kita mengulang sebuah pengukuran. Kita mencoba sebanyak 5. Berarti kita masukkan angka 5. Sehingga 11,3 dibagi 5 sama dengan 2,26. Nah, kita sudah menemukan nih si D-nya. Tinggal kita mencari sebuah delta D. Bagaimana cara mencari delta D? Yaitu delta D sama dengan 1 per N akar N dikali sigma D kuadrat di dalam kurung ya, kuadratnya dikurangi sigma D kuadratnya di luar kurung dibagi N-1. Itu bisa dilihat aja kalau bingung rumusnya di situ. Ya, kita masukin angkanya. Di sini kita 1 per N. 1 per N tadi apa? Yaitu pengulangan, berapa kali kita mengulang, yaitu 5. Berarti 1 per 5 dikali N-nya yaitu 5. Sigma D kuadrat, yaitu di mana sigma D kita ambil dari hasil sebuah sigma D kuadrat yang kedua dari kolom yang kedua. Nah, yang itu ya, yang itu. Oke. Nah, skip dulu. Nah, sigma D kuadrat ini, kuadrat yang dalam kurung yang pertama itu didapatkan dari kolom yang kedua nih, yang sigma D kuadrat. Kan ada sigma D sama dengan, nah, yang ini apa, yang mana? 25,55. Nah, itu kita masukkan dikurangi sigma D kuadrat di luar kurung. Artinya kita masukkan sigma D yang tidak ada kuadratnya, yang tadi, yang kolom pertama yang ini ya, yang hasilnya 11,3. Akan tetapi kita kuadratkan kembali dan lanjut di per. Nah, itu ada N-1, artinya kita masukkan N itu 5 min 1 atau 5 kurangi 1. Lalu 1 per 5 ini sudah tetap gitu ya. Kita kalikan 5 dikali 25,55 berapa? 127,75. Nah, yang 11,3 ini karena dikuadratkan hingga jadi 11,3 dikali 11,3 berapa? 127,69 di per tadi kan 5 min 1, 5 kurangi 1 sehingga jadinya 4. Jadi per 4 gitu ya. Selanjutnya 1/5 akar 127,75 dikurangi 127,69, yaitu hasilnya 0,06 per 4. 4-nya tetap sama dengan
kan karena itu akar, jadi kita bagikan terlebih dahulu. Tadi kan 0,06 kita bagikan ke 4, berarti hasilnya 0,015. Ditulisnya 1/5 akar 0,015. Nah, kita keluarkan terlebih dahulu akarnya. Dalam akarnya nih, berapa? 0,015. Akar dari 0,015 yaitu 0,12. Jadi ditulisnya 1/5 kali 0,12. Sama dengan kita bisa menemukan hasilnya 5,12. Sehingga kita bisa memasukkan kepada rumus yaitu delta D yaitu 5,12. Sehingga bisa disebutkan D sama dengan 2,26 plus minus 5,12. Nah, itu hasilnya. Jadi kita lanjut nih. Kan kita satu alat ukur kita mengukur dua itu. Kayak pertama ada kita mengukur diameter, terus yang kedua ketebalan. Nah, hasil jumlah dari ketebalan tadi kan ada di sini nih, itu kan ada tabelnya, bisa dilihat jumlah sigma D sama sigma sigma H sama sigma H kuadratnya berapa. Di situ kita bisa masukkan langsung. Baik, tadi saya sudah menjelaskan yang untuk penggaris. Sekarang yaitu mikrometer scoop. Nah, untuk mikrometer scoop sendiri ya, kita masukkan ke rumus. Kita cari terlebih dahulu D-nya. Nah, D-nya bisa kita yaitu rumusnya kan sigma D per N. Nah, kita masukkan sehingga angka yang saya sudah jelaskan di awal, sigma D itu masukin apanya dan N-nya apa jumlah ya. Sehingga mendapatkan hasil 2,38 cm. Nah, berikutnya masuk ke sigma D, delta D. Bagaimana cari delta D? Ada rumus yaitu 1/N akar N dikali sigma D kuadrat di dalam kurung dikurangi sigma D kuadrat di luar kurung per N-1. Udah dimasukin kan? Saya sudah menjelaskan ya. Sehingga mendapatkan sebuah hasil 0,058. Sehingga kita sudah menemukan D dan delta D-nya. Kita bisa memasukkan yaitu 2,38 plus minus 0,058. Berikutnya untuk mencari ketebalan yaitu sama saja. Kita mendapatkan hasil D yaitu 0,0226 dan delta H tadi kan H-nya itu ketebalannya H-nya, terus ini delta H itu mendapatkan hasil 0,002 sehingga kita bisa masukkan yaitu 0,0226 plus minus 0,002. Berikutnya kita masuk ke neraca digital, timbangan digital, yaitu karena di sini hanya satu saja, mencari berapa sih berat sebuah koin 1000 yang kami timbang, kami ukur ini gitu. Yaitu kita sama saja masukin rumusnya IM plus minus delta M. Nah, kita pakainya lambang M. Nah, jadi kita masukkan sigma M per N sama dengan yang kita hitung dan memiliki hasil 4,4 cm. Kemudian kita cari delta M yaitu 1/N akar N kali sigma M kuadrat dalam kurung dikurangi sigma M kuadrat luar kurung dibagi N-1, sehingga kita masukin angka ya kan, udah seperti di layar bisa dilihat ya sebelumnya. Saya tidak bisa menjabarkan satu-satu, sehingga mendapatkan hasil 21,802 ya, sehingga kita masukkan ke dalam M plus minus delta M yaitu 4,4 plus minus 21,802.
Perkenalkan, saya Fatma dan saya akan menjelaskan analisis data dalam pengukuran uang koin 1000 yang kelompok kami sudah lakukan. Hasil pengukuran berat koin menggunakan neraca digital didapati hasil seberat 5 gram. Lalu, pengukuran diameter koin menggunakan penggaris didapati sebesar 2,3 cm dengan ketebalan 0,1 cm. Sedangkan besar diameter koin menggunakan mikrometer sekrup didapati sebesar 2,3 cm dengan ketebalan sebesar 0,026 cm. Perbedaan hasil pengukuran diameter dan ketebalan koin ini disebabkan beberapa faktor, diantaranya karena ketelitian alat ukur yang berbeda dan juga keterbatasan pengamat yang masih belum terlalu bisa mengukur dengan teliti dalam menggunakan alatnya. Nah, ini bisa disebut juga sebagai kesalahan paralaks. Nah, terdapat perbedaan juga dengan besar diameter koin menurut Peruri. Menurut Peruri yaitu sebesar 2,4 cm. Nah, artinya besar selisih diameter koin menurut Peruri dengan yang diamati yaitu sebesar 0,1 cm. Kesimpulannya, saat melakukan pengukuran menggunakan alat ukur, hasil pengukurannya akan memiliki ketidakpastian meskipun telah dilakukan dengan teliti. Oleh karena itu, untuk menuliskan hasil pengukuran perlu disertakan nilai ketidakpastian sesuai tingkat ketelitian alat ukuran digunakan. Ketidakpastian pengukuran mempengaruhi nilai sebenarnya dari suatu besaran yang diukur. Makin kecil ketidakpastian, makin teliti pengukuran yang dilakukannya, berarti makin mendekati nilai sebenarnya. Hasil pengukuran sering ditulis dalam bentuk X plus minus delta X. Oke, terima kasih.